Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Risa Swesti Marantika SE, NIM PPK 2023 49985. Saya selaku guru SMA Negeri 5 Raja Ampat, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di SMA Muhammadiyah Al-Amin Kota Sorong dengan materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya lakukan. Mohon kepada Bapak Ibu dosen untuk memberikan masukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Ibu akan mengabsen kehadiran kalian ya. Siap. Nabila, Windy, Ara, Khairul, Habis. Masni, Rado, Fauzan, Hadir. Munaisa, Izin. Oke. Semoga Munaisa besok atau izin kemana ya? Tadi. Oh, ada kegiatan. Oke, biar nanti besok bisa gabung dengan kita lagi ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya harap kalian posisi di sini fokus dalam pembelajaran ekonomi, terus kalian dalam kondisi sehat, semua baik-baik saja. Memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan Pancasila. Silakan berdiri, mari kita sama-sama mengucapkan Pancasila. Siap, mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu belajar tentang apa? Kegiatan Ekonomi. Ingat ya, kegiatan Ekonomi. ya, kegiatan ekonomi itu ada berapa? Satu, produksi. Dua, distribusi. Tiga, konsumsi. Ya, betul. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk selanjutnya, apa sih pengertian dari produksi?
kegiatan yang menambah Kegiatan yang faedah dengan suatu benda ya, atau kegiatan. menciptakan benda Ya, baru. ya, silakan. Pertumbuhan ekonomi, pelaku ekonomi seperti perusahaan dan entrepreneur. Entrepreneur dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Selanjutnya, yang ketiga. Oke, silakan. Konsumsi ibu dan rumah tangga merupakan salah satu komponen utama pemerintahan Afrika yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan dalam produksi. Melalui peningkatan barang dan jasa. Jasa. Oke, terima kasih. Untuk yang kedua, bagaimana dampak dan cara peran pelaku ekonomi? Dampak dan perannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Apakah dampak dan perannya? Bagaimana dampak dan peran pelaku ekonomi? Silakan. Jadi dua pertanyaan ini kita hubungkan dengan materi saat ini. Materi saat ini itu apa sih? Materi saat ini yaitu tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Teknik penilaian yang akan saya lakukan untuk kegiatan pada hari ini yaitu pertama pengetahuan, yang kedua sikap, dan yang ketiga yaitu keterampilan. Untuk sikapnya itu nanti yang saya nilai adalah disiplin, tanggung jawab, dan keaktifan. Ya. Yang kedua penilaian keterampilannya yaitu dari penulisan, dari komunikasi kalian, dari kelengkapan dan tanya jawab. Tujuan dari pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini saya menggunakan pembelajaran problem based planning atau PBL. Tujuan yang pertama yaitu menganalisis pelaku peran ekonomi. Yang saya kasih tahu tadi, menganalisis pelaku ekonomi itu ada TPLTK, pemerintah dan luar negeri. Yang kedua, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam cultural flow. Cultural flow itu apa? Cultural flow yaitu diagram, ya diagramnya. Selanjutnya yaitu menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dengan mind map. Mind map itu nanti saya kasih kertas manila, habis itu nanti kalian silahkan menggambar denahnya atau silahkan kalian menggambar alurnya dari RTP, RTK, pemerintah dan luar negeri. Ya. Untuk sebelum membuat itu kita harus memahami dulu materi apa sih pelaku ekonomi. Ya, pelaku ekonomi itu ada 4. Tadi sudah saya bilang ulang-ulang, itu ada konsumen, apa lagi? Itu tadi sudah dibahas. Selanjutnya ada peran rumah tangga atau RTK. RTK ini fungsinya apa sih? Sebagai konsumen, apalagi sebagai pemasok, dan yang terakhir sebagai penerima imbalan. Jadi dia sebagai penerima imbalan, sama juga dia menerima jasa. Silakan dilihat dulu. Ya, silakan kalian menonton. Nanti dalam pembelajaran ini diperhatikan dan di setiap sesi terakhir akan ada pertanyaan. Oke, silakan kalian menonton video pembelajaran, simak videonya dan nanti di akhir pembelajaran ada video itu akan ada pertanyaan. Ya, silakan diperhatikan. Kamu masih ingat kan pelaku-pelaku ekonomi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kali ini aku akan membawamu melihat diagram antar pelaku ekonomi. Atau kamu bisa menyebutnya dengan circular flow diagram. Lihat, ini namanya perekonomian dua sektor atau perekonomian sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Ya tentu karena hanya terdiri atas 2 pelaku, di mana hanya rumah tangga konsumen atau masyarakat dan rumah tangga produsen atau perusahaan saja. Kamu bisa lihat terdapat model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, terutama uang antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen. Coba kamu perhatikan,
Rumah tangga konsumen itu sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. RTK juga menerima upah, sewa, bunga, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas kerjaan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga produsen itu menerima uang pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli oleh mempekerjakan tenaga kerja PNS, kemudian membeli kendaraan untuk transportasi umum. Selain itu, pemerintah juga memproduksi barang dan jasa seperti BBM, listrik dan gas untuk memberikan fasilitas dan Setelah melihat video pembelajaran tadi, ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan. Oke, mengapa perekonomian dua sektor dikatakan sederhana? Tadi kalian sudah paham, oh ya, silakan. Karena hanya terdiri atas sebuah pelaku, yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Ya, karena terdiri dari dua pelaku yaitu rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumen. Oke, beli hapus dulu sama temanmu. Ayo mempelajari video pembelajaran. Saatnya kita ya mendiskusikan. Setelah kalian mempelajari tadi kan ada peta konsep atau diagram keluar itu dibagi menjadi 3 ya. Tadi untuk sederhana, terus terbuka dan tertutup. Sederhana, terbuka dan tertutup ini akan saya bikin 3 kelompok. Ya, silakan nanti dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu ya dan seterusnya. Bisa? Dan nanti sesuai dengan urutan tersebut kalian silakan berkelompok. Ya, silakan mulai dari 1, 2, 3. Oke, silakan berkelompok, tidak ada suara, diangkat pelan-pelan. Ya, silakan. Oke, sudah ya, sudah diberi kelompok. Dan ibu di sini akan membagikan, kertas menilai ini. Di dalamnya nanti silakan kalian mengisi atau sesuai dengan apa yang sudah diserahkan di YouTube, kalian silakan membuat rumah tangga produksi, konsumen dan pemerintah atau luar negeri berupa diagram keluar dari kelompok 1 kelompok sederhana, kelompok 2 kelompok terbuka, dan kelompok 3 kelompok tertutup. Itu ya. Sebelum kita melakukan diskusi agar kalian lebih bersemangat lagi, mungkin kalian bisa berdiri dulu. Berdiri dulu, semua silakan berdiri dulu. Ya. Masing-masing silakan
Silakan dipotong ibu sesuai dengan silakan dikerjakan cara mengerjakannya sesuai dengan petunjuk tadi yang sudah saya kasihkan. RKPD itu sudah ada tata cara membuat diagram kultural. Yang tidak bisa tanya. Lainnya bisa membantu untuk garis-garisnya itu toh. Lainnya kosong, yang lainnya silakan.
nanti temanmu yang sudah selesai presentasi, mari kita sama-sama memberikan apresiasi pada temanmu dengan tepuk salut. Bagaimana tepuk salut itu? Tepuk salut, jempol jempol, jempol jempol, salut. Itu ya, jempol jempol, jempol jempol, salut. Oke? Ya, silakan siapa yang sudah selesai dipresentasikan maju ke depan. Ya, yang presentasi perwakilan yang lainnya nanti bisa untuk menjawab. Nomor 1 sudah ya? Sudah? Sudah? Oke, nomor 1 sudah. Silakan kelompok yang lainnya memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok sederhana ingin mempresentasikan hasil dari sikap dari Oke, jadi di sini kita dapat perekonomian sederhana perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian sederhana. Jadi perekonomian dua sektor merupakan hubungan antara dua pelaku, yaitu RTP dan RTK. RTK yaitu rumah tangga konsumen dan RTP yaitu rumah tangga produsen. Jadi aliran satu yaitu maka di mana RTP dia sebagai produsen memberikan barang dan jasa kepada RTK. Jadi ini harusnya dia memberikan barang dan jasa ke RTK, kemudian sebagai timbal balik RTK sebagai konsumen ada harga yang harus dibayar kepada RTP. Jadi ini harus uangnya. Untuk aliran 2 atau pasar produk RTK sebagai pemasok faktor produksi pada RTP, jadi dia pemasok produksi, ini harus produksinya masuk faktor produksi. Kita harus memberikan gaji, pendapatan bunga, keuntungan dan lain pada RTP. Kesimpulan dari kelompok sederhana adalah 1. Perekonomian dua sektor terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga berperan sebagai konsumen dan kebutuhan faktor produksi, sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen dan pemberi faktor produksi. 2. Perekonomian dua sektor sering digunakan sebagai dasar untuk mempelajari perekonomian yang lebih kompleks, seperti perekonomian 3 sektor dengan keterlibatan pemerintahan atau Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin Saya dari kelompok 3 ingin bertanya tentang pengertian dari RTK. Yang akan dijawab? Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 3, yaitu pengertian dari RTK, yaitu individu ataupun kelompok yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin itu jawaban dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Mari kita tepuk salut. Salut. Jempol jempol, jempol jempol, salut. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Oke, silakan. Nomor 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atau RTM. Komoditas sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari RTP dan timbal baliknya RTP. Sekian pertanyaan dari kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya, apa pengertian dari RTP atau rumah tangga progresif? Akan dijawab sama kelompok kita yang bisa. Ayo. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. RTP atau rumah tangga produsen adalah setiap bentuk usaha bisnis yang menghasilkan barang dan jasa. Saja jawaban dari saya. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tepuk salut. Jempol, Jadi setiap kelompok sudah menyimpulkan. Untuk kelompok 1 tadi kesimpulannya seperti apa? kesimpulannya ada dua, yaitu yang pertama perekonomian bersektor terdiri dari rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga berperan sebagai konsumen dan penjual faktor produksi, sedangkan perusahaan berperan sebagai produsen dan penguji faktor produksi. Yang kedua, perekonomian bersektor menyempurnakan sebagai dasar. Ya, berarti ada 2 ya kesimpulannya untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 kesimpulannya Yang pertama, perekonomian bersektor melibatkan 3 sektor utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Masing-masing sektor memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, perekonomian 3 sektor menggambarkan sistem ekonomi yang kompleks. Oke, selanjutnya yang terakhir. Kelompok 3 kesimpulannya Kesimpulan kelompok kedua ada 2. Yang pertama, perekonomian 4 sektor melibatkan 4 sektor utama, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor keuangan. Masing-masing sektor memiliki peran dan fungsi tertentu dalam aktivitas ekonomi. ada 3 ya untuk kesimpulan dari kelompok 3. Maaf ada 2. Oke, selanjutnya kita refleksikan untuk kegiatan pada hari ini. Ya, yang pertama, apakah Anda menyukai pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, bagaimana? Apakah hari ini kalian menyukai pembelajaran hari ini? Ya, selanjutnya, apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Apa yang didapat? Kita jadi tahu perekonomian 3 sektor, perekonomian tertutup, terus perekonomian yang 4 sektor atau perekonomian terbuka. Ya, jadi kalian bisa mengetahui perekonomian tertutup, perekonomian terbuka, dan yang terakhir perekonomian sederhana. Selanjutnya, evaluasi. Ibu sudah kasihkan tadi yang KPD yang sudah Ibu kasihkan. Ya, yang KPD itu ada pertanyaan. Silakan dikerjakan dan dilanjutkan dengan mengerjakan. Ada keterangan dari KPD tersebut, ya. Ada keterangan dari KPD tersebut. Silakan melanjutkan mengerjakan di halaman 72 dan 74. Ya, di buku ekonomi yang 72 dan 74. Itu nanti besok dikumpulkan pada Ibu di ruangannya Ibu ya. Dikumpulkan di ruangannya Ibu untuk mengerjakan itu, mengevaluasi hasil pekerjaan. Ya, oke. Setelah pembelajaran hari ini, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, dipersilakan kalian kembali ke tempat duduk, dirapikan kembali. Ya, jangan